Sekarang kita lagi ada di pendakian Gunung Kerinci via Kresik Tuwo. Gunung Kerinci merupakan gunung tertinggi di Pulau Sumatera dengan ketinggian 3.805 mdpl. Gunung Kerinci terletak di Provinsi Jambi, bersebelahan dengan Provinsi Sumatera Barat. Tepatnya, gunung berada di perbatasan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Jam 10 pagi apa siang ya? Pagi, biar semangat. Panas. Ada sedikit tragedi tadi di mobil, yang pegang kamera hampir jatuh. Gunung Kerinci masuk dalam deretan Seven Summit Indonesia, sekaligus sebagai gunung berapi tertinggi di Asia Tenggara. Ini belum pendakian, sepatunya udah buka dulu nih, dikaretin. Pada pendakian kali ini, saya bersama 4 rekan saya mendaki menggunakan jasa open trip dengan total peserta 25 orang. Ini adalah kali pertama saya mengikuti open trip. Kembali ke jalur pendakian. Dari base camp menuju pintu rimba, kami menggunakan mobil pick up melintasi perkebunan teh kayu aro menuju pos registrasi. Setelah melakukan registrasi, pick up berlanjut mengantar kami ke pintu rimba. Setelah turun dari pick up, kami mulai berjalan melewati perkebunan teh sekitar setengah kilometer dengan jalan makadam hingga menemukan sebuah gapura yang merupakan penanda pintu rimba dari Gunung Kerinci. Sekarang ini kita lagi perjalanan dari pintu rimba menuju pos 1. Kalau nggak salah sih waktunya nggak terlalu lama sih. Kita malam ini rencana akan ngecamp dulu di shelter 1, lalu besok lanjut lagi ke shelter 3. Dari pintu rimba menuju pos 1, jalurnya masih berupa tanah padat, sempit, dan landai. Jalur awal ini adalah jalur pengumpulan tenaga sebelum pendakian yang sebenarnya dimulai. Hutan di jalur ini juga masih sangat lebat, pohonnya tinggi-tinggi. Adem deh pokoknya kalau lewat jalur ini. Pos 1 dengan nama Bangku Panjang berada di ketinggian 1890 mdpl, berupa tanah lapang dengan dudukan batu panjang dan sebuah shelter yang cocok digunakan untuk beristirahat sejenak. Beranjak dari pos 1, jalur pendakian yang awalnya landai, lama-kelamaan mulai menanjak. Jika hujan, sepanjang jalur menjadi sangat becek seperti sawah yang baru saja dibajak, di mana sepatu boot mungkin lebih berguna daripada sepatu gunung.
Adanya beberapa pohon yang tumbang juga menjadi tantangan kecil pembuka pendakian selanjutnya. Lalu selanjutnya perjalanan dari pos 1 Watu Panjang menuju pos 2 yang namanya kalau nggak salah Watu Lumut. Jalannya udah mulai nanjak, tapi katanya waktunya jarak tempuhnya sekitar 20 menit sih. Seperti biasa ketemu rombongan ibu-ibu PKK. Ketinggalan sama rombongannya kayaknya. Jadi mereka ikut kita nih naik. Mereka ke air terjun yang di bawah. Bapak ngapain? Oke. Jalannya cukup menguras tenaga sih ini. Dari pos Bangku Panjang menuju pos Batu Lumut. Nah, itu di depan udah ada pos Batu Lumut. Kita jadi perjalanan jam 11.45 dari Batu Panjang. Sekarang kita di pukul 12.09 udah sampai di pos Batu Lumut. Pos 2 yang dinamakan Pos Batu Lumut berada di ketinggian 2010 mdpl, berupa tanah datar tanpa shelter. Beristirahatlah sejenak dan secukupnya, karena di area pos 1, pos 2, hingga pos 3 Gunung Kerinci masih sering dilalui oleh harimau Sumatera. Mereka izin dulu kali. Izin dulu kali. Lanjut lagi perjalanan dari pos 2 Watu Lumut menuju pos 3. Kita jalan tadi pukul 12.36 menit. Jalur pendakian dari pos 2 Batu Lumut menuju pos 3 mulai didominasi oleh akar-akar pohon. Sepanjang perjalanan dari pintu rimba sampai ke pos 3, saya sering mencium bau seperti bau kencing kucing. Wajar saja, karena jalur ini merupakan jalur lintasan kucing besar harimau Sumatera. Menurut Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jambi, populasi harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae yang hidup di Taman Nasional di Provinsi Jambi diperkirakan lebih kurang 183 ekor. Dia bohong. 15 menit lagi. Dia mana dia? Ih, Sama aja. Dek, kiri kanan, Dek. Kiri kanan.
Sama ya? Kiri berarti. Kepala BKSDA Jambi, Bapak Rahmat Saleh mengatakan, 150 ekor harimau Sumatera itu hidup di Taman Nasional Kerinci Seblat yang memiliki luas sekitar 1.385 hektar, di mana 32% berada di Provinsi Jambi, sedangkan sisanya di 3 provinsi lainnya di Sumatera. Kembali ke jalur pendakian. Akhirnya, kami tiba di pos 3 atau Pondok Panorama yang berada di ketinggian 2.225 mdpl. Pendaki tidak disarankan untuk camp di sepanjang pos 1 hingga pos 3. Di pos 3 ini banyak ditemui hewan tupai yang bisa diajak bermain oleh para pendaki. Lanjut perjalanan dari pos 3 menuju shelter 1. Kita mulai perjalanan pukul 14 tepat. Estimasi perjalanan sih sekitar 1,5 jam kata porter sama guide-nya. Dari pos 3 Pondok Panorama, pendakian Gunung Kerinci yang sebenarnya mulai terasa. Jalur berupa tanah padat yang didominasi oleh akar-akar pohon lebih menanjak dari sebelumnya. Trek di jalan sudah mulai menukik tajam, bukan hanya tanjakan, namun juga pendaki harus bisa memilih pijakan karena jalur ini juga licin. Jalur ini akan berakhir di shelter 1 Gunung Kerinci. Hutan Gunung Kerinci yang rapat membuat pendakian terasa lebih adem karena matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Gunung Kerinci yang merupakan kebanggaan warga Jambi ini dikelilingi oleh hutan lebat Taman Nasional Kerinci Seblat. Hutan ini termasuk dalam kawasan ASEAN Heritage Site dan World Heritage Site UNESCO pada tahun 2004. Hebatnya lagi, kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi ASEAN Heritage Site dan World Heritage Site dari UNESCO pada tahun 2004, sekaligus sebagai The Tropical Rainforest Heritage of Sumatra pada tahun 2006. Taman Nasional Kerinci Seblat juga merupakan taman nasional terbesar kedua di Indonesia dengan luas kurang lebih 1,3 juta hektar. Atas, sumber airnya ke bawah. Setelah berjalan kurang lebih selama 90 menit, akhirnya kami sampai di shelter 1. Shelter 1 Gunung Kerinci berada pada ketinggian 2.225 mdpl. Rencananya kami akan bermalam di sini sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke shelter 3.
bakar.